Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kita kedatangan tamu loh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama rekan saya. Nama saya Chelsea Aulia Putri Nama saya Siti Nur Aisyah. Saya Desvika Anggi. dan kita kedatangan tamu loh yang Siapa spesial. ya? Siapa tuh? Kira-kira. Spesial banget nih dari Spill dong, spill. Kita langsung aja ya. Silakan memperkenalkan diri, Bapak. Ya, oke. Perkenalkan saya Febrian Diti Sastrawan, biasa dipanggilnya Dedi. Saya dosen dari Institut Teknologi Kalimantan, program studi fisika. Oke, dosen ITK, prodinya fisika. Ya, ya. Wah. Oke, kan saya mau nanya nih Pak tentang Hmm. ITK. ITK itu apa sih Pak? Oh, jadi ITK itu salah satu-satunya ya Institut Teknologi Negeri yang ada di wilayah timur Indonesia. ITK dulu diinisiasi tahun 2012. ITK pertama didirikan pertama di mana? Di ITS dulu karena di sini belum ada tempatnya. Dan tahun 2015 gedungnya sudah jadi, kemudian mahasiswanya dipindahkan ke Balikpapan, tepatnya di Kilo 15. Oke. Untuk ini, profil Bapaknya sendiri atau perjalanan Bapak selama menjadi dosen di ITK. Oke, ya saya jadi dosen sejak tahun 2017 akhir bulan 10. Sebelumnya saya alumni dari S2 UGM. Wow, Wow, UGM. Ya. itu kamu impian saya Pak. Ya, S2-nya di UGM, program studi fisika, tapi S1 saya di Palu, Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako. Jadi saya orang Sulawesi tapi asli Jawa juga sih. Sama dong kita Pak, Jawa. kayak tadi ya. Iya. Wah, ya ini Bapak dari ITK ya, itu Iya. PTN ini yang paling disemangatin anak-anak SMA Negeri 7 Iya, ini iya. Pak, untuk dituju. Nah, pertanyaan saya di sini, di ITK ini jurusannya ada apa aja Pak? Ya, jadi di ITK itu ada 4 jurusan ya. Pertama jurusan Sains, Teknologi, Pangan dan Kemaritiman. Kemudian ada jurusan Ilmu Kebumian. Kemudian ada jurusan Teknologi Proses Industri dan Proses. Kemudian ada jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan. Jadi ada dan jurusan JMTI, Matematika dan Ilmu Informasi, Teknologi Informasi. Jadi ada 5 jurusan dan terdiri dari 22 program studi. Jadi ada banyak program studi di ITK yang bisa dipilih adik-adik nanti. Di antara 5 jurusan itu yang ilmu kebumian itu seperti apa ya? Kalau ilmu kebumian itu hanya 2 program studi, ada teknik lingkungan dan teknik metalurgi. Teknik metalurgi. Jadi dia hanya 2 program studi saja. Oke, prodi metalurgi ya Pak ya? Iya. Prodi metalurgi itu apa ya Pak? Jadi metalurgi itu kalau kalian lihat ini kan bahan kompositnya. Jadi mereka merancang bahan yang ringan dan kuat. Contohnya kalau bahan pesawat, pesawat itu kan harus ringan ya, karena dan harus kuat juga karena dia menerima beban yang berat, tapi dia harus terbang. Jadi dia harus punya bahan yang kuat dan ringan. Nah, orang-orang dari TMM inilah yang merancang bahan-bahan tadi supaya bahannya kuat tapi tetap bisa terbang. Bayangkan aja kalau besi yang berat yang diterbangkan kan pasti tidak akan susah ya. Jadi di TMM dia fokus ke merekayasa bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan teknologi, informasi, banyak lagi. Oke, terus ini peran ITK terhadap IKN nanti. Kita kan bakal jadi salah satu penyandang ibu kota negara yang ada di Penajam Pasir Utara. Iya. Jadi peran ITK itu apa untuk ibu kota nanti? Jadi sejak dulu sebelum ada isu IKN, ITK itu sudah punya MOU dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi sudah banyak dosen-dosen ITK yang mengerjakan kerjasama penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat di daerah Penajam Pasir Utara. Dan kedepannya pasti ITK akan turut berkontribusi terhadap pembangunan IKN nantinya. Oke, kalau saya tanya pendapat Bapak sendiri, Ya. Bapak sendiri ini setuju nggak sih tentang adanya pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara? Dari segi apa? Misalnya kalau dari segi perataan pembangunan ya mungkin memang banyak daerah-daerah timur yang tertinggal ya itu baik. Tapi mungkin
sudah pasti sudah banyak kajian-kajian ya terkait lingkungan, sosial dan ekonomi, walaupun nanti pasti akan muncul dampak-dampaknya tadi. Ya, nanti ya kita sebagai institusi pendidikan tujuannya untuk meminimalisir dampak-dampak tadi. Nah, sama seperti adik-adik ini, nanti ketika IKN sudah ada di sini jadi pusat pemerintahan, pasti akan semua orang akan masuk di Balikpapan. Jadi adik-adik harus benar-benar bisa siap untuk bersaing dengan dengan orang dari luar. Dan sebenarnya siswa-siswa di Balikpapan itu tidak kalah kalau dengan orang-orang di Jawa. Yang berbeda mungkin hanya kebiasaannya untuk mau belajar, mau bertanya, tapi itu kan bisa dirubah, bisa diperbaiki. Jadi itu mungkin. Oke. Oke. Selanjutnya nih Pak, saya ingin tanya akreditas yang ada Oh, di prodi-prodi yang ada di ITK hmm. itu apa saja Pak? Jadi kalau secara umum ITK sekarang sudah terakreditasi BAN-PT itu baik. Kemudian beberapa prodinya juga baik B ya, bukan baik karena ada yang baru akreditasi itu jadi baik, baik sekali dan unggul. Nah, sekarang kalau akreditasi yang awal itu ITK B, kemudian sekarang ada beberapa prodi juga B dan sekarang sedang mengajukan akreditasi internasional, ada beberapa program studi yang mengajukan akreditasi internasional. Tujuannya supaya untuk meningkatkan mutu dari ITK tadi. Dan beberapa prodi masih mengurus sebenarnya sudah terakreditasi B dan C dan sekarang sedang mengurus akreditasi untuk baik dan baik sekali dan dalam proses. Mungkin bisa disebutkan Pak itu tadi prodi yang sudah mengurus akreditas Hmm, internasional. Ada teknik kimia, teknik elektro, teknik mesin, kemudian sistem informasi, Wah, informatika, ada banyak dan sipil juga kalau tidak salah sudah mengajukan akreditasi internasional. Oke, saya mau nanya, saya ini kan siswa jurusan IPS nih Mm-mm. Pak. Untuk masuk ke ITK itu, saya rekomendasi jurusannya itu apa ya? Atau prodi jurusannya? Jadi secara umum kalau yang keteknikan ada yang mau menerima dari PS, ada juga yang tidak. Ada beberapa program studi yang mau menerima ITS seperti mungkin matematika, fisika itu masih menerima mahasiswa dari IPS karena pengalaman dulu ada juga mahasiswa dari PS juga bisa selesai dan dia bisa mengikutin dia masuk di fisika. Jadi dan dia juga termasuk mahasiswa yang di taraf menengah ke atas lah. Jadi dia bisa mengikuti. Ya, jadi beberapa program studi masih bisa menerima IPS. Tapi untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di web ITK untuk penerimaannya. Oke, Oh, agak iya. bertolak belakang ya Iya, IPS masuknya ke fisika. iya. Jadi berarti dia harus butuh pembelajaran ekstra lagi biar Hmm, bisa sebanding ya Pak ya iya. pembelajarannya. Sebenarnya kan semua itu kalau kita niat dan kita mau berusaha pasti bisa. Bener Dan banget. dosen-dosen di Iya. sana mau memfasilitasi itu. Oke. Itu dibuka pendaftaran untuk masuknya itu dan syaratnya itu apa aja? Untuk pendaftarannya karena ITK PTN negeri, jadi ada 3. Yang pertama yang terbaru SNBP, itu jalur rapot. Mm-mm. Kemudian SNBT, yaitu jalur UTBK, jadi tes, kemudian nilainya untuk mendaftar di seluruh program studi atau seluruh universitas. Kemudian yang khusus ITK itu Summit ITK. Jadi Waduh, apa itu tuh Pak? Summit ITK itu pendaftaran mandiri di ITK. Jadi Oh, bukan, tapi nilai UTBK juga yang bisa yang dimasukkan. Atau nilai rapot juga mungkin bisa digunakan. Nanti untuk lebih jelasnya itu ada di web ITK. Nanti pasti ada sosialisasi untuk pendaftaran. Bentar lagi kan sudah mulai pendaftaran ya. mm-mm. Yang dulunya SBMPTN, sekarang jadi SNBP. SNBT, Ya, SBMPTN, ah, SBT. ya. Nah, selanjutnya nih Pak. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang ada di ITK nih biar Mm. para siswa SMA Negeri 7 ini tertarik untuk daftar PTN-nya ke ITK ini apa saja Pak Oh, yang ya, ya. Jadi untuk di ITK semua ada 3 gedung perkuliahan, semua gedung itu semua ruangannya sudah menggunakan AC, kemudian ruang kelasnya sudah dilengkapi dengan webcam karena kemarin kita pandemi sempat kuliah online hybrid, jadi ada yang di kelas, ada yang di rumah, jadi sudah ada webcamnya semua, jaringan akses internetnya disediakan. Kemudian ada laboratorium terpadu, di situ sudah ada alat-alat yang bisa digunakan, semuanya bisa digunakan, bisa diakses oleh mahasiswa.
kemudian ada lab komputer, kemudian sekarang itu ada juga bagian humas atau DKV itu, humas ITK, dia juga menyiapkan podcast seperti ini, jadi mahasiswa itu bisa meningkatkan kreativitasnya. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang sudah ada di ITK. Dan saat ini sementara mungkin sedang pembangunan lab terpadu tahap yang kedua. Jadi akan bangun lab terpadu lagi. Dan pengadaan alat-alat untuk mendukung perkuliahan. Oke. Kak, Bapak, Kak lagi, aduh sampai salvo soalnya kelihatan muda banget. Ya. Waduh, Bapak saya mau nanya tentang prestasi. Mm-mm. Prestasi apa saja yang pernah ITK dapatkan? Kalau dari ITK sendiri secara institusi kemarin sudah menang dari apa institusi saya lupa dia itu dari Kemendikbudikti, jadi humasnya itu dapat beberapa penghargaan, kemudian dari mahasiswa juga banyak mendapat penghargaan kejuaraan nasional baik yang di Balikpapan ataupun yang di luar Balikpapan. Jadi banyak prestasi-prestasi mahasiswa ITK yang sudah didapatkan, baik yang di nasional, bahkan ada beberapa yang sudah internasional juga. Waduh, keren banget ya ITK. Berarti salah satu kampus pilihan terbaik nih kayaknya. Ya. PTN loh. Ya, Oke. Nih, selanjutnya karena bapaknya kebetulan dosen untuk prodi fisika ya, Pak. iya. Nah, fisika ini kan biasanya ditakuti nih, Pak, sama siswa-siswa. Ada nih, Bapak ingin jelasin sebenarnya fisika itu gimana, Pak? Ya. Tidak semenakutkan itu sebenarnya atau gimana, Pak? Ada pesannya? Ya memang dari dulu ya kalau fisika itu susah, fisika hitung-hitungan. Tapi sebenarnya kan di kehidupan sehari-hari kita itu dikelilingi oleh fenomena-fenomena fisika yang nantinya akan kita pelajari dalam lebih detail lagi di kampus. Jadi sebenarnya tidak ada yang susah karena semuanya dibimbing oleh dosen-dosennya, senior-seniornya juga sangat baik membimbing, kekeluargaannya juga tinggi. Jadi semuanya bisa dipelajari. Namanya segala sesuatu itu kan pasti dari tidak tahu. Dari tidak tahu kita belajar nanti akan jadi tahu. Kita menganggap itu susah karena mungkin kita belum kenal. Jadi kalau kita kenalan kan jadi bisa. Oke, berarti harus kenalan dulu nih sama yang namanya fisika. Jangan Iya. Jangan ditakutin ngeluh dulu. dulu. betul. Sama kayak kimia, bener nggak Pak? Iya. Tapi kalau kimia nih kayak agak takut ya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, karena dosen. Beda sama kita. Lalu Oke. Pak, kalau misalnya fisika nih, pasti kan teman-teman ini bingung kalau lulusan fisika ini kerja apa. Mm. Nah, itu eh, Prospek ya kerja. prospek kerjanya, kerjanya ya. itu apa aja Pak kalau Ya gitu? memang pasti dari orang tua maupun siswanya pasti masuk fisika mau jadi apa nanti? Jadi guru. Guru Iya, fisika. iya, guru fisika. Sekarang sudah banyak ya, apalagi di Balikpapan banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu cukup banyak. Alumni-alumni fisika hampir selesai itu tidak sampai 2 bulan 3 bulan sudah mendapat pekerjaan. Ada yang di Pertamina Aset 5, sorry, kemudian di RDM PJO, kemudian ada di Avikal di bagian saya lupa bagiannya tapi dia di perusahaan itu. Kemudian ada juga yang jadi staf pengajar, ada tutor. Jadi banyak prospek fisika. Bisa menjadi analis, bisa menjadi tenaga medis, fisikawan medis juga bisa. Oke, itu tadi. Nah, sekarang kita mau tanya nih, pesan dan kesan Bapak untuk anak-anak SMA 7 Ya, buat masuk ke ITK. ya. Oke, jadi saya tadi agak terkejut ya. Oh, ternyata di SMA sudah mengadakan Career Day itu sangat baik. Tentunya guru-guru kalian ini sangat memikirkan masa depan kalian. Sudah mengundang perusahaan, mengundang kampus-kampus supaya siswanya itu punya gambaran mau kemana, mau langsung kerja atau mau kuliah. Semua sudah difasilitasi. Dan jadi harapannya untuk menyiapkan diri kalian ke depannya. Sekarang sudah ada ITK, sudah ITK Institut Negeri yang ada di Balikpapan. Kalian tidak perlu ke Jawa lagi yang tujuannya mau ke ITB, ITS, di ITK sudah ada. Semuanya sudah terstandar nasional, sudah kualitasnya sudah terjaga, sudah terakreditasi tadi, akreditasi BAN PTB, kemudian sudah ada yang terakreditasi akan terakreditasi internasional. Jadi harapan saya siswa-siswa SMA 7 ini bisa memilih prodi yang sesuai dengan keinginannya nanti. Terutama prodi fisika ya. Aduh,
nangis dulu kayaknya Pak. Oke, itu tadi Kak Chelsea dan Kak Desvika yang telah disampaikan sama dosen Iya, banyak ITK sekali. kita. Iya. Tapi kelihatan muda banget loh. Iya. Iya, Udah kayak dosen loh Pak. Iya. Kayak Kalian- mahasiswa. masih di Kalian bawah apa? 20 tahun. Kelahiran berapa? Saya 2005. Oh, Saya 2007. saya 2000. Enggak. Berarti tipis aja. Ya sayang banget ya Pak, ini waktunya kita Oke. udah lama, tapi sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan. Nah kalau misalnya mau nanya ada nggak Pak, misalnya bisa nanya kemana gitu? Ya, kalau mau bertanya di web ITK Nah, ada, di web ITK. ada hotline Humas, silakan bertanya di sana. Semuanya akan dijelaskan oleh Humas ITK. Oke. Semua lengkap terkait kampusnya, terkait proses pendaftarannya, seleksi masuknya, fasilitasnya, semuanya akan dijawab di Humas ITK. Oke. Wah, sudah terjawab semua ya Iya, dari bener banget. informasi-informasi juga kita dapat dari Hmm. ITK ini. Dan di sini sebelum mengakhiri saya ingin pantun, boleh nggak? Boleh dong. Tapi bilang cakep ya. Sip. Indah bunga di tengah taman. Cakep. Duduk santai makan ketan. Cakep. Sampai jumpa teman-teman. Semoga kita dapat bertemu lagi di kemudian hari. Oke. Terima kasih Bapaknya. Kita salam podcast dulu dong. Oke, salam podcast. Salam cerdas. Kamu spesial Keren banget. banget.